Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau bikin jajanan pangsit aci ya. Ini tuh dijual 5 ribuan, udah cocok banget dan dapatnya satu bungkus gede itu. Dan untuk untungnya ternyata gede juga ya. Coba deh kalian cek di deskripsi, aku udah tulisin lengkap HPP-nya berapa, untungnya berapa, dan harga modalnya berapa. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah, dan di sini aku ada tepung tapioka ataupun tepung kanji. Kita pakai takaran sendok aja, kurang lebih di 25 sendok makan, atau kalau di gram-gramin itu bisa di 300 sampai 350 gram ya. Dan aku nggak ngitung ulang, kalau misalnya ada kesalahan langsung aja komen di bawah, itu nggak 25 tapi 30 misalnya gitu. Kalian tulis aja di komentar. Dan lanjut untuk tepung selanjutnya kita pakai tepung terigu teman-teman. Untuk mereknya bebas, kalian boleh pakai merek apa aja, ataupun kalian mau pakai yang curah pun juga nggak masalah. Tapi kalau pakai yang curah pastikan kalian harus saring ya teman-teman ya. Biasanya tuh banyak banget hewan-hewannya gitu kan, jadi kita harus saring. Jadi untuk perbandingannya 5:1 antara tapioka dan terigunya ya. Ini fungsinya biar nanti jajanan kita jauh lebih empuk teman-teman, jadi nggak kenyal gitu. Dan langsung untuk rasanya di sini kita tambahkan 1 bungkus royco ayam kayak gini, dan juga aku tambahkan merica bubuk ya. Ini tuh opsional, tapi kalau ditambahkan jauh lebih enak teman-teman. Dan untuk bumbu dasarnya di sini aku nggak pakai yang aneh-aneh, cuma pakai bumbu bawang putih. Nah, aku juga mau kasih tahu buat teman-teman yang sekarang masih pakai merica bubuk jadi kayak gitu, saran aku mending beli gilingan kayak gini nih, karena jauh lebih hemat teman-teman. Hematnya bisa 3-4 kali lipat, percaya deh. Kalau nggak mau percaya kalian bisa hitung-hitung sendiri deh. Harga merica berapa, harga merica bubuk berapa, kalian hitung-hitung sendiri. Dan di sini aku tambahkan 2 siung bawang putih kayak gini. Ukurannya aku pakai ukuran yang kecil aja ya. Di sini aku serut pakai serutan keju aja. Kalian juga boleh giling sampai dia halus, tapi biar nggak repot kita langsung aja serut seperti ini. Dan ini udah selesai ya, langsung aja kita sisihkan parutannya, dan ini kita aduk sebentar lalu kita tambahkan air panas mendidih teman-teman. Untuk takarannya aku nggak kasih takaran, aku kira-kira seperti ini, karena adonan yang kita inginkan tuh adonannya lembek, jadi kita kira-kira aja. Kita tambahkan aja sedikit demi sedikit kalau kalian takut terlalu lembek. Nggak usah ragu ya teman-teman ya, langsung aja kalian masukin seberapa. Yang penting nanti kalau kita mau nempelkan ke pangsit dia bisa teman-teman, jadi nggak harus seperti cimol ataupun cilok teman-teman. Jadi teksturnya harus basah biar dia bisa nempel ke pangsit. Dan ini menurut aku udah ya, jadi teksturnya lengket-lengket kayak gini. Ini kita sisihkan dulu, lanjut aja ke langkah selanjutnya ya. Di sini kita siapkan telanan, dan di sini aku ada pangsit teman-teman. Dan ini langsung aja kita ambil separuh dulu dan kita potong-potong. Kita potong jadi 4 bagian ya, caranya kayak gini aja. Nah gini aja udah cukup, langsung aja kita ambil acinya, kurang lebih 1 sendok teh kayak gini nih. Nah segini aja ya. Dan setelah itu langsung aja kita taruh di atas pangsitnya, dan kita cubit jadi 4 bagian seperti ini. Jadi mirip kayak siomay ya. Nah kalian bikin sampai adonan acinya selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Jadi ini per adonan acinya, bukan per adonan pangsit. Jadi pangsitnya masih sisa banyak. Dan langsung aja kita goreng. Pastikan untuk ngegoreng acian-acian seperti ini kita gunakan api yang dingin teman-teman. Api yang dingin, maksud aku minyak goreng yang dingin atau suhu ruang. Nah kalau udah acinya masuk ke dalam panci, langsung kita hidupkan dengan kompor atau api yang kecil teman-teman. Ini kita tunggu sampai si acinya itu agak mengambang sedikit seperti ini. Nah setelah mulai mengambang,
mengambang, baru kita mulai goreng teman-teman. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya, kita biarkan dia agak sedikit kokoh dulu seperti ini, baru kita aduk. Nah ini kita aduk sampai warnanya kecoklatan. Kalau udah kecoklatan langsung aja kita angkat dan tiriskan. Jadi caranya gampang banget, pastikan untuk apinya api kecil ya teman-teman ya. Jangan pernah masak aci di api besar, karena kalau di api besar bisa-bisa nanti dapurnya meledak kemana-mana nanti. Jadi pakai api kecil. Dan ini dia hasilnya setelah kita goreng sebagian ya teman-teman ya, karena aku masih goreng juga di belakang. Di sini aku udah siapin juga paper bag. Ini sebenarnya paper bag buat kentang goreng, tapi kita manfaatin juga buat siomay aci yang kita bikin ini. Satu bungkusnya ini kita isi sebanyak 10 teman-teman. Jadi 10 itu kita bisa banget jual 5 ribuan minimal ya. Jadi untuk hitung-hitungannya kalian cek di deskripsi ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang nggak mau jualan tapi suka ngemil, ini boleh banget kalian bikin. Tapi kalau nanti nggak habis, yang penting kalau udah digoreng seperti ini kalian masukin ke dalam kulkas aja. Di freezer lebih baik, malah lebih awet. Ini bisa banget kalian simpan berbulan-bulan teman-teman. Dan jangan lupa kalau udah siap semuanya, kita langsung aja taburkan bumbu tabur seperti ini. Dan ini udah siap untuk disantap ya. Jadi acinya tuh memang rasanya dari si bumbu tabur. Kalau kalian suka asin, boleh banget untuk garam atau rekonya ditambah ya teman-teman ya, karena menurut aku rasa seperti ini tuh udah pas banget. Jadi kalian cobain di rumah ya, resepnya gampang, cara bikinnya simple. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bener, ini rasanya empuk dan nagih teman-teman ya, karena ada bumbu taburnya ini yang bikin nagih. Dan buat kalian yang suka sama aci-acian, cobain juga nih aci ini ya. See you di next video. Thank you.